Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk mempresentasikan hasil laporan praktikum dari analisa dan perancangan perangkat lunak ini. Oke, yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Fabia Nabesa Reja dengan NIM 34 11 20 10 77. Mungkin dilanjutkan. Ya, dan saya Muhammad Hasbi dengan NIM 3411201074. Nama saya Dava Setiandi dengan NIM 341120101066. Saya Obit Repian Uktia Chandra dengan NIM 3411201144. Lalu saya Muhammad Ilham dengan NIM 3411201064. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan praktikum dari matkul analisa dan perancangan perangkat lunak, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari e-commerce. Oke, mungkin yang pertama akan dijelaskan oleh saya dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang bersih proses yang akan disediakan oleh sistem. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional bergantung kepada jenis perangkat lunak, pengguna sistem, dan jenis sistem perangkat lunak tersebut digunakan. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berfokus pada properti perilaku yang memiliki kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional sering kali disebut sebagai balasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Oke, mungkin tujuan akan dijelaskan oleh Dava Setiandi. Silakan Dava Setiandi. Baik, kemudian saya akan melanjutkan tentang tujuan. Yang pertama itu, mahasiswa mampu menerjemahkan dari hasil yang didapat dari analisa kebutuhan atau terdapat di dalam modul 1 menjadi kebutuhan fungsional yang akan diimplementasikan oleh perangkat lunak. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu membuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Oke, terima kasih kepada Saudara Dava yang sudah menjelaskan tujuan. Mungkin akan dilanjut ke bab 2 ya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Mungkin kebutuhan fungsional akan dijelaskan oleh Obit. Silakan Obit. Baik, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan sebuah fungsi atau layanan suatu sistem dan bergantung pada jenis perangkat lunak, harapan pengguna, dan jenis sistem yang digunakan. Kebutuhan fungsional dalam e-commerce ini antara lain, yang pertama, sistem dapat melakukan pemilihan barang sesuai kemauan user. Yang kedua, sistem dapat melakukan transaksi jual beli. Terus yang ketiga, sistem dapat menampilkan menu secara otomatis. Yang keempat, sistem dapat menampilkan data pesanan atau status pesanan. Dan yang kelima, sistem dapat menampilkan data laporan atau penjualan atau pembelian. Oke, terima kasih Obit telah menjelaskan tentang kebutuhan fungsional. Mungkin akan dilanjutkan ke kebutuhan non-fungsional yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Hasbi. Silakan Muhammad Hasbi. Ya, untuk kebutuhan non-fungsional sendiri itu adalah kebutuhan non-fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang disediakan oleh sistem seperti kendala waktu, kendala pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Kebutuhan non-fungsional adalah persyaratan yang menekankan karakteristik perilaku dari sistem. Persyaratan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fitur yang disediakan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lainnya. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional e-commerce.
1. Minimum requirement serta spesifikasi hardware. Proses Intel Xeon E3 122 V5 dan yang lainnya. Untuk memori 8 GB DDR4 CC. Untuk storage 1 TB serta HDD atau HDD atau 1 TB. Untuk chipsetnya sendiri Intel. Untuk VGA ASPID ASTI 400 bit 64 MB. Spesifikasi software OS Windows, browser Chrome, DBMS, MySQL, web server Apache. Dan yang terakhir ada Brainware. Manajer bertanggung jawab atas penggunaan sistem yang dibuat termasuk proses input, pengeditan, dan pemeliharaan data serta pengecekan laporan. Pelanggan dan memesan barang melalui aplikasi, admin bertanggung jawab untuk menerima masukan dari pelanggan. Oke, terima kasih Hasbi. Terima kasih Hasbi sudah menjelaskan tentang yang tadi. Mungkin akan dilanjutkan ke bab 3 ya, daftar kontribusi eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiap anggota kontribusi dari masing-masing anggota. Pertama itu saya mencari kebutuhan fungsional dan non fungsional. Lalu ada Dava Setiandi mencari kebutuhan fungsional dan non fungsional. Lalu ada Muhammad Hasbi mencari kebutuhan fungsional dan non fungsional. Terus ada Fabian Nabil Sahreja mencari kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan terakhir ada Obid Revian mencari kebutuhan fungsional dan non fungsional. Baik, terima kasih Ilham karena sudah menjelaskan bab 3 tentang daftar kontribusi anggota. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 10, yaitu kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat atau kata yang kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.